Sejarah dan perkembangan Kerajaan Aceh Darussalam. Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh. Darussalam dengan sultan pertamanya adalah Sultan Elaimugayat Syah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil awal 913, hari atau pada tanggal 8 September tahun 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu, 1496 sampai 1903, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Pertama, Sultan Elaimugayat Syah, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1496 Ibu kota kerajaan berada di Kutaraja atau Banda Aceh, memperluas wilayah kekuasaan ke Pasai, Pedir, dan Nakur. Kedua, Sultan Iskandar Muda memimpin kerajaan dari tahun 1607 hingga 1636 membawa kerajaan mencapai puncak kejayaan, menyatukan seluruh wilayah semenanjung tanah Melayu di bawah Panji. Kebesaran Kerajaan Aceh Darussalam meningkatkan perekonomian dari segi perdagangan, menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama, menyerang Portugis di Melaka. Ketiga, Sultan Iskandar Thani memimpin kerajaan dari tahun 1636 hingga 1641 meneruskan budaya dan tradisi yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Kehidupan masyarakat cenderung stabil. Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Pada masa itu, Kerajaan Aceh mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik militer. Bidang ekonomi, Kerajaan Aceh berkuasa di bidang pelayaran dan perdagangan. Aceh menaklukkan Pahang, sumber timah utama. Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Bidang sosial budaya, pengaruh agama dan kebudayaan. Islam sangat besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Aceh mendapat julukan Suramo Mekah, Serambi Mekah. Banyak pelajar dan pedagang pendatang menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Muncul ahli tasawuf terkenal yaitu Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin As-Sumatrani. Bidang politik militer, Sultan Iskandar Muda berusaha menata rapi sistem politik dalam kerajaan. Sultan Iskandar Muda melanjutkan kegiatan ekspansi wilayah seperti para pendahulunya. Sultan Iskandar Muda memperkuat militer untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman yang datang dari dalam ataupun luar. Kerajaan Aceh berkembang pesat karena didukung oleh letak ibu kota Aceh yang strategis, pelabuhan Aceh yang baik, dan daerah Aceh kaya dengan lada sebagai ekspor. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami keruntuhan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal, pertama konflik internal di kalangan bangsawan setelah kematian Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636. Kedua, perang saudara pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Yohan Syah 1795 sampai 1824. Ketiga, perebutan kekuasaan di antara para pewaris takhta. Keempat, tidak ada pemimpin yang cakap setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Kelima, perpecahan antara kaum bangsawan kerajaan dengan kaum agama. Keenam, daerah-daerah yang jauh dari pemerintah pusat melepaskan diri dari Aceh. Faktor eksternal, pertama, kekuasaan Belanda yang semakin menguat di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Kedua, Traktat Sumatera pada 1871 yang membuat Inggris tidak lagi melindungi kerajaan Aceh dari invasi bangsa Eropa lainnya. Ketiga, invasi Belanda ke Aceh pada 1873. Keempat, keinginan Belanda untuk menguasai Pulau Sumatera. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran setelah masa kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Peninggalan bangunan, pertama, Masjid Raya Batu Rahman, pusat peradaban dan pendidikan Islam di Nusantara. Kedua, Taman Sari Gunungan, tempat bersenang-senangnya permaisuri. Ketiga, Benteng Indrapatra, benteng pertahanan Kesultanan Aceh. Keempat, Pintu Kop, peninggalan benda-benda bersejarah. Pertama, meriam Kesultanan Aceh, senjata pertahanan Kesultanan Aceh. Kedua, uang emas kerajaan Aceh, dulunya bernama Diureuham. Ketiga, makam Sultan Iskandar Muda, peninggalan karya sastra. Pertama, Hikayat Aceh, karya sastra yang masih sering digunakan masyarakat setempat untuk melestarikan peninggalan sejarah. Kedua, Hikayat Raja Aceh. Ketiga, Hikayat Perang Sabi. Tradisi budaya, pertama, tradisi minum kopi, salah satunya kopi tubruk atau kopi kawah. Kedua, tradisi miugang, tradisi yang diwariskan seluruh masyarakat Aceh. Selain itu, beberapa karya budaya Aceh yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Di antaranya, Canang Ceureke, Pisang Salok Nibong, Terasi Langsa, Maudayang, Dendang Lebah.